kondisi kalau misalkan kita lagi menggunakan knalpot standar kagak ada suaranya sama sekali ya, hening sunyi, apalagi motor Beat itu suaranya adem banget, kagak ada suaranya cuy. Di jalan mana tuh mau digeber pun malah kayak kedengar suara mesin pak, saking ademnya gitu. Ya motor di lapisan bawa karena kata susul sebelah kanan lowong tadi lowong malah mepet gitu ya, bukannya isi dari tadi. Aduh kacau bet itu orang-orang napa ya, jadi gue emosi di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Sandy Aransadi si Arsenal. Kali ini kita lagi konten lagi cuy, berada di jalan Kircon ya, panas-panasan. Apa-apalah karena situasi Bandung sekarang emang lagi kemarau, panas banget beneran cuy. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya beginilah cuy situasi atau kondisi kalau misalkan kita lagi menggunakan knalpot standar kagak ada suaranya sama sekali ya, hening sunyi, apalagi motor Beat itu suaranya adem banget, kagak ada suaranya cuy. Di jalan mana tuh mau digeber pun malah kayak kedengar suara mesin pak, saking ademnya gitu. Nah jadi sesuai video kali ini ya, gua mau coba bahas mengenai kenapa gua nggak ganti knalpot racing lagi cuy, atau alasan kenapa gua ganti knalpot yang agak ngebas kembali ke setelan pabrik ya. Tapi pokoknya sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe kecil. Dan bagi kalian yang ada masukan-masukan bisa tulis aja di kolom komentar. Yalah macet cuy, kalau ya rada seselekat lah sekedik-sekedik, awas si teteh mau nyebrang. Yo. Nah benar panas banget cuy, asli nih Bandung sekarang jam berapa nih sekitar ya, sekitar jam 9-an udah panas banget karena bener-bener udah kemarau. Kemarin aja nggak hujan sama sekali, yang biasanya hujan setiap hari ya sekarang dikasih panas, sangat panas banget pak. Aduh ini kita di stopan lagi. Oke, yang pertama di sini gua mau memperjelas dulu ya kenapa gua nggak ganti knalpot. Intinya ini motor harian, gua perjelas dulu, ini adalah motor harian yang dimana gua selalu pakai untuk kerja, tiap hari pakai motor ini ya, tiap jam, tiap menit pokoknya. Ini adalah motor harian. Oke, jadi gua nggak pakai knalpot racing lagi dikarenakan yang pertama itu gua takut kena tilang ya, bukannya gua takut sama polisi atau gimana cuy, gua takut kena tilang itu ya. Ini motor untuk harian, motor untuk usaha, kalau misalkan kena tilang ya otomatis duit usaha gua dipakai buat bayar tebusan tilang. Nah itu sama aja tidak untung malah buntung gitu ya. Jadi bukannya gua takut sama tilang menilang, tapi gua lebih mencoba untuk meminimalisir lah, jangan sampai motor ini kan dipakai untuk usaha malah merugi gitu, bukannya bikin untung gitu ya. Percuma cuy kalian usaha, kalau misalkan untung buat apa, malah capek-capek diri sendiri ya, malah dikasih untuk nebus surat tilang gitu pak. Makanya gua nggak ganti knalpot racing lagi. Terus yang kedua cuy, mengenai mesin ya, ini mesin gue ingatkan lagi cuy, ini motor harian daily ya, motor untuk keseharian gua. Jadi gue sayang banget sama mesin. Kalau misalkan gue menggunakan knalpot racing itu takut rusak. Kenapa takut rusak? Dikarenakan ini motor nggak main kirian sama sekali ya, nggak upgrade apa-apa. Ini benar-benar bawaan pabrik standar 100%. Jadi nggak ada yang gua otak-atik lah, mulai dari pengereman, mulai dari roller, mulai dari pokoknya blok CVT sebelah kiri atau apapun itulah, seluruh body ini kagak ada yang dirubah ya cuy ya. Ini masih setelan pabrik. Jadi kalau misalkan gua menggunakan knalpot racing itu takutnya cuy, karena ada beberapa orang yang menyebutkan setelan motor standar jika misalkan menggunakan knalpot bising atau knalpot racing itu bisa merusak bagian mesin gitu ya. Jadi gua sayang banget nih, ini motor gua sayang banget gitu ya, gua apik-apik. Yang penting gak usah kencang lah, yang penting ini motor awet, bisa dipakai untuk kerja, bisa dipakai untuk harian, yang penting nyaman juga. Jadi nggak usah kencang-kencangan cuy. Terus gak pakai knalpot agak ngebas itu karena
yang kencang ya, ini yang kencangnya banget, susah untuk ngobrol cuy. Gua harus beli intercom 2 pak, jebol juga ya duitnya. Kalau intercom cuma bisa kebeli 1 dulu. Jadi kalau misalkan kalian ingin pakai knalpot racing itu ya mau nggak mau harus punya 2 intercom biar kalian bisa ngobrol sama pasangan kalian gitu ya, sama boncengan kalian gitu. Kalau misalkan pakai knalpot yang gandeng pak, asli kagak bisa ngobrol tuh sepanjang perjalanan, diem aja ya. Mungkin kalian ada yang pernah ngalamin cuy, motor kalian bising banget, suaranya sampai menggelegar lah ya ke telinga, dan kalian bawa pasangan gitu tanpa menggunakan intercom di helm. Udah cuy, otomatis kalau ngobrol kalian harus teriak-teriak gitu. Kalau misalkan nggak teriak-teriak ya mau nggak mau kalian harus diam cuy, nggak tahu apa yang perlu dibahas, karena kalau misalkan kalian ngobrol ya nggak akan kedenger, percuma juga gitu cuy ya. Oke, nah terus kalau misalkan saran bang, kalian mending milih knalpot mana nih untuk standar yang ngebas agem ya? Ada 3 pilihan cuy yang gua rekomendasikan, yaitu knalpot dari TZM, knalpot kopi CMS ZRC, atau knalpot dari VND. Aduh iya motor di lapisan bawa motorna kata susul sebelah kanan lowong tadi lowong malah mepet gitu ya, bukannya isi dari tadi. Aduh kacau bet itu orang-orang napa ya, jadi gue emosi di jalan. Oke, sabar Bang Sen, yuk gaskeun. Nah kosong nih, lanjut lagi ya. Jadi knalpot yang gue sarankan itu ada knalpot dari ZRC, knalpot TZM, dan VND cuy. Untuk VND nya itu gue sarankan VND yang terbaru model AK777B1 ya. Kalau misalkan untuk VND yang lama itu kayak bentuknya jadul banget cuy, malah kayak bentuk knalpot standar kan banget. Oke, ini kita belok dulu kiri. Ini motor kok, orang bawa motornya kok lama-lama gitu ya. Gas, kosong tuh jalan. Aduh sambil ngerokok lagi guys. Ya begitulah orang-orang, harus sabar di perjalanan, saya sabar. Oke, tapi kalau misalkan di antara ketiga knalpot itu, gua sarankan itu menggunakan knalpot VND AK777. Kenapa cuy? Karena ya untuk VND ini build quality-nya menurut gua bagus, terus suaranya agem ngebas juga, terus pipanya itu cuman agak sedikit besar ya, dan ada pengait pernya juga lah. Ini menurut gua oke banget. Terus mulai dari corong end mufflernya itu motifnya karbon kan ya. Berbeda kalau misalkan menggunakan TZM memang bagus banget ya, mulai dari looknya, penampilannya, suaranya juga oke. Cuman dari kualitas sih, dari antara pipa dan silencer itu banyak banget yang jebol cuy, keluhan orang-orang yang jebol. Dan bagian end mufflernya itu cepet gosong cuy, asli itu cepet gosong banget. Gak tau kenapa ya, karena warnanya silvernya itu mepet banget sama bagian dalamnya knalpot gitu. Jadi kalau misalkan kena panas otomatis end mufflernya yang kena cuy, malah jadi gosong gitu ya. Ya pokoknya gue saranin, rekomendasiin kalau misalkan untuk harian yang agak ngebas, gue lebih suka ke VND AK777B1 ya. Kalau misalkan motor ini gue main kirian sih, gue pasti bakal ngambil lagi knalpot VND gitu cuy. Cuman ya ini motor harian, jadi nggak gue pakai knalpot racing lagi pak, standaran aja lah, nggak apa-apa. Oke, ini karena udah panas juga cuy, gue mau simpen kamera ya, takutnya rusak kameranya kepanasan. Jadi mungkin videonya gue skip dulu sampai sini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengklik video. Jangan lupa untuk tombol like, comment, dan subscribe.